Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Yusi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana nih Bu Yusi kabarnya hari ini juga nih? Alhamdulillah baik juga Pak Arif. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, baik Pak Arif. Katanya ada yang mau disampaikan. Iya Boleh nih Bu. gitu. Sebetulnya saya ada sedikit problem dan ingin kita berbagi gitu ya Bu ya. Curhat lah curhat gitu Bu. Ya, baik Pak Arif. Tapi sepertinya kita tidak banyak waktu ya Pak Arif. Iya Bu. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit untuk kita bisa ngobrol-ngobrol ya Pak Arif. Baik baik Bu ya. Ya, baik Pak Arif, apa yang mau disampaikan? Jadi begini Bu Yusi. Jadi kan di sekolah itu saya punya rekan sejawat ya Bu ya. Ya, Rekan sejawat ini ya bisa dibilang sudah senior juga gitu kan. Tetapi saya amati gitu ya Bu ya. Saya lihat dari tahun ke tahun perkembangan mengajarnya tuh monoton gitu. Tidak ada perubahan gaya belajarnya, gaya mengajarnya. Masih menggunakan gaya-gaya konvensional gitu Bu ya. Jadi masih banyak ceramah aja ya, auditori aja. Secara kan sekarang hmm, perubahan zaman itu sangat pesat ya Bu ya. Banyak ya, sekali apa ya aplikasi baru ya, teknologi-teknologi baru. Ya mau gak mau kan seorang guru harusnya mengimbangi ya Bu ya, mengikuti perubahan zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, yang saya amati rekan sejawat saya ini tidak mau berubah gitu ya Bu, tidak mau berkembang gitu, sehingga dengan metode yang konvensional itu saya lihat hasil belajarnya juga tidak maksimal gitu Bu sih, seperti itu Bu. baik Pak Arif. Jadi kalau saya garis bawahi apa yang disampaikan Pak Arif tadi, ya, permasalahan dari Pak Arif ini adalah pembelajaran ya, pembelajaran dari rekan sejawat yang kurang bervariatif. Begitu Nah, ya Pak ya Arif. mungkin seperti itu karena eh, yang di ini kan masih monoton gitu ya, Ya, yang di baik, itu kan masih monoton jadi tidak ada perkembangan. baik Pak Arif. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang diinginkan Pak Arif? Jadi yang ingin saya dapatkan pada percakapan hari ini, saya ingin ada perubahan pada rekan sejawat saya itu Bu ya. Mungkin dengan bervariasinya metode pembelajaran, media pembelajaran gitu, jangan hanya itu-itu saja. Sehingga nanti akan berdampak pada keberhasilan murid gitu Bu. Itu yang ingin saya harapkan Bu. Baik. Jadi dari hal yang Bapak sampaikan tadi ya, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode Ya, ya, ya begitu ya Pak betul, Arif. ya betul, Model atau media pembelajaran yang dikatakan sesuai ya dengan zamannya sekarang ini, betul. zaman Karena kan canggih sekarang ya. zaman berubah Itu. terus ya Bu ya, Jadi secara cepat. menyesuaikan ya Pak ya, Ya tidak Bu, konvensional lagi. betul Bu. Nah, Ya, baik. Jadi tadi pembelajaran dengan model atau media yang dikatakan kondisi yang ideal itu menurut Pak Arif itu berada di level berapa itu Pak? ya Ini untuk ideal. sekarang ini Oh di yang sekolah sekarang Pak ya. Arif ya. Kalau sekarang sih menurut saya ya Bu ya, mungkin ada di kalau skalanya 1 sampai 10 masih berada di level 5 6 gitu, antara 5 dan 6 gitu ya. Yang sekarang levelnya ada di 5, antara 5 dan 6 Bu. Baik.
Berarti ada di antara level 5 dan level 6 6, ya ya. untuk kondisi sekarang di sekolah Pak Arif. Betul. Nah, apakah bisa ditingkatkan ya level dari 5 ke 6 itu bisa ditingkatkan kira-kira? Nah, apa yang bisa merubah dari itu, dari level 5 ke 6 bisa ditingkatkan dengan usaha apa itu? Ya, saya pikir banyak cara ya Bu ya untuk kita melakukan perubahan. Salah satunya mungkin dengan metode pendampingan, mentoring dari rekan-rekan sejawat yang sudah mengaplikasikan metode-metode yang bervariasi, dengan mengajak si rekan sejawat itu untuk menjadi mentoring gitu ya, memberikan pengarahan, pendampingan secara personal gitu ya. Atau mungkin dengan melakukan kolaborasi di satuan kombel ya, tentunya dengan seizin kepala sekolah, dengan seizin pihak sekolah, sehingga di situ kita bisa saling berbagi dan saling berbagi praktik pemahaman. Seperti itu mungkin Bu. Ya, baik ya. Jadi Pak Arif akan mencoba melakukan mentoring ya atau Ya, pendampingan individu ya Pak Arif ya. betul. Tuh. Nah, eh, strategi yang digunakan Pak Arif ini selain dari itu apa lagi agar bisa meningkatkan eh, rekan sejawat dalam menggunakan pembelajaran Baik, tadi kan yang bervariasi. ya Bu. Jadi Mm, yang pertama mungkin saya akan melakukan pendampingan secara face to face, secara individu gitu ya, dengan rekan sejawat saya yang bermasalah tadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mungkin saya akan mengusulkan ke kepala sekolah bahwa problem ini bisa dibawa ke tingkat kombel gitu ya Bu ya, yang ada di sekolah, biar sama-sama dengan teman-teman yang lain, guru yang lain, kita bisa saling berbagi Bu, bisa saling berbagi pengalamannya, berbagi metode ajar, bagaimana metode ajar ini cocok dengan perkembangan zaman saat ini gitu ya Bu ya. Jadi mungkin pertama bisa dengan secara pribadi, yang kedua secara kolaborasi dengan rekan sejawat yang lain Bu. ya. Kayaknya itu deh Bu. Baik, ya. Berarti Pak Arif merencanakan mentoring dan pendampingan ya, ataupun pelatihan. Nah, dari ketiganya itu, kapan itu bisa direalisasikan? Saya inginnya sih segera ya Bu ya, secepatnya. Apalagi ini masih ada di awal tahun ajaran. Jadi saya kira di pertemuan kombel sekolah minggu depan eh, bisa diterapkan gitu ya. Rencananya bisa diterapkan dalam kegiatan komunitas belajar di sekolah. Mungkin itu Bu. Baik, ya. Pak Arif akan melaksanakan kegiatan itu. Apakah Pak Arif memerlukan support atau bantuan? Ya, tentu saja saya memerlukan support dari kepala sekolah ya. Setidaknya kepala sekolah memberikan arahan kepada guru yang lain biar saling membantu gitu ya. Jangan cuma saya yang peduli dengan masalah ini, tetapi bersama-sama dengan guru lain bagaimana memecahkan, mencari solusi dari permasalahan rekan sejawat ini gitu. Ya. Baik, jadi Pak Arif ini akan berkolaborasi ya dengan rekan sejawat. Ya, Tentunya yang mampu atau ahli di bidang, ya tentunya ini IT ya Pak Arif ya, ya, ya betul. yang bisa membantu Pak Arif ya. Nah, dari percakapan kita hari ini, eh, apa yang Pak Arif dapatkan? Baik, dari percakapan kita yang cukup padat ini, saya mendapatkan sebuah pencerahan nih Bu ya, tentang permasalahan yang saya hadapi. Dan dengan tadi kita diskusi, mengobrol, saya menemukan solusi
seperti yang tadi kita bahas itu tentang pendampingan individu dan juga melakukan pelatihan atau ya semacam ini ya Bu ya, berbagi praktik lah, berbagi pemahaman dengan penyandang sejawat. Mungkin itu solusi yang saya ambil pada percakapan kita kali ini. Baik. Alhamdulillah ya Pak Arif sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif ya di sekolah Pak Arif. Nah, baik Pak Arif, saya tunggu kabar-kabarnya ya Iya setelah Bu, iya melakukan betul. Saya juga percakapan pengennya ini. ya segera menerapkannya. Saya ingin melihat hasilnya nih Bu, hasilnya yang Saya terbaik sudah seperti tidak apa. sabar ini Pak Ya Arif ya. nanti kita berbagi lagi ya Bu, jangan Ya, bosan-bosan baik. untuk diajak oleh saya untuk curhat nih Bu ya. Iya, Ya Bu. baik Pak Arif. Sama-sama Pak Arif, saya juga ini sudah tidak sabar ya, ingin mendengar kabar baik hasil dari praktik Pak Arif ya, Ya, berbagi praktik ya. dengan rekan Segera akan saya sejawatnya. ini kabari. Baik Pak Arif, mungkin kalau ada yang diceritakan lagi, nanti bisa langsung hubungi saya lagi Pak Arif ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, eh, untuk percakapan kita kali ini mungkin sampai di sini ya Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Yusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Yusi. Waalaikumsalam Pak Arif. Selamat sore. Selamat sore juga. Apa kabarnya nih hari ini Bu Yusi? Alhamdulillah baik Pak Arif. Ya, semoga kita sehat selalu ya Bu Yusi ya. Amin, amin. Banyak tugas menanti kita nih. Ya. Ini kemarin saya dengar ada yang ingin disampaikan nih Bu Yusi. Seperti apa ya? Begini Pak Arif, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tentang ini di pengalaman saya di kelas itu pada saat penyampaian materi itu anak-anak tidak atau kurang memahami apa yang saya sampaikan. Di situ saya menggunakan metode diskusi dan demonstrasi. Saya sudah berusaha sekuat mungkin menyampaikan materi itu dengan baik. Itu Pak Arif. Oh iya, berarti bisa disimpulkan kalau problem yang Ibu alami saat ini ya tentang pembelajaran di kelas ya, tentang hasil belajar anak yang belum maksimal ya Bu ya dengan metode diskusi dan demonstrasi yang Ibu terapkan gitu ya. Baik Ibu. Nah, sejauh ini Bu, dari apa yang Ibu lakukan, yang apa yang Ibu terapkan dalam pembelajaran, kira-kira sudah ideal belum gitu ya? Kalau misalnya ada skala 1 sampai 10, kira-kira ada di skala yang mana nih Bu? Ada di level yang mana nih menurut Ibu pada pembelajaran saat ini gitu yang telah Ibu lakukan? Ya. Jadi kalau dari skala untuk saat ini antara 6 dan 7. Oh gitu ya. Jadi pada saat sekarang ada di level 6 7 gitu ya. Antara 6 dan 7, rentang 6 dan 7 ya. Nah, menurut Ibu idealnya di skala mana ya? Yang ingin Ibu harapkan tuh ada di skala mana gitu? Di level mana? Ya. Saya berharap bisa meningkat. Iya. Tidak jauh-jauh ya Pak, level 8 aja dulu gitu. Gitu ya. Iya. Berarti dari level 6 7 itu Ibu nggak muluk-muluk ya, bisa nyampe 8 juga sudah alhamdulillah gitu ya. Gitu. Ya, karena kondisi sekolah saya kan artinya tidak ada di kota ya Pak Arif ya.
Jadi mungkin kalau dilihat ininya apa namanya peralatannya, medianya kurang begitu lengkap ya Pak Arif. Itu. Jadi ya tidak muluk-muluk ya, saya bisa level 8 itu sudah alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ada Ya, progres yang baik gitu ya. betul. Nah, dari percakapan yang akan kita bicarakan ini, Ibu ingin apa? Ingin apa dari percakapan ini? Apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Ya, saya ingin meningkatkan apa nih pencapaian anak itu lebih meningkat gitu Pak. Anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nah, Ya, metode apa yang bagus gitu, yang bisa saya praktekkan agar pemahaman anak itu bisa meningkat gitu Pak Arif. Metode oke. pembelajarannya nih, Ya, tadi jadi kan diskusi ya, 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 diskusi dengan demonstrasi ya. itu. Berarti eh, yang Ibu inginkan ada peningkatan kepahaman ya Bu ya, Ya, pemahaman dari anak pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan. ya, Nah, itu. kompetensi apa atau langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai peningkatan tadi yang Ibu harapkan? Apa yang akan Ibu lakukan? Ya, saya akan mencoba merubah ya metode pembelajarannya dengan model dan media ya, media pembelajarannya. Media pembelajarannya kan tadi hanya menggunakan visual saya, jadi bisa ditambah dengan auditori ya. Jadi ininya medianya lebih menarik lagi karena anak seusia itu kelas 7 itu ya kalau kita menggunakan media yang kurang menarik ya itu anak-anak bosan. Jadi kalau hanya ceramah aja bosan ya. Kita coba dengan medianya yang lebih menarik. Mungkin seperti itu. Berarti langkah Ibu nantinya akan menambah ya, memvariasikan ya, Ya, memvariasikan metode pembelajaran yang sebelumnya diskusi dan demonstrasi mungkin akan ditambahkan dengan metode-metode lain yang lebih bervariatif. bervariasi dan membuat siswa aktif gitu ya Bu ya. Iya, Jadi betul Pak Arif. menyenangkan bagi pembelajaran siswa di kelas. Iya, Gitu. betul. Nah, selain langkah itu, mungkin ada langkah lain Bu yang akan Ibu sertakan gitu ya. Atau mungkin ada yang mau dilibatkan dalam langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk peningkatan kepahaman siswa tadi, Bu. Ya, betul Pak Arif. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat yang tentunya mungkin yang mampu ya lebih ahli dalam bidang IT karena disesuaikan dengan zaman sekarang ya Pak Arif, model yang menarik ya, yang bisa menarik siswa untuk lebih senang belajar gitu Pak Arif. Jadi anak lebih fokus ya ininya pada saat penyampaian materi yang saya sampaikan gitu. Oh, wow, keren luar biasa sekali Bu Ya, Isi ya. Jadi jadi karena ya aplikasi sekarang banyak ya Pak Arif ya, betul bisa betul kita Bu. gunakan. Wow, luar biasa sekali tuh ide-ide yang eh, mau diterapkan oleh Bu Yusi. Saya kira saya harap saya harapkan juga dari ide-ide itu mampu meningkatkan pemahaman siswa karena sudah sangat kompleks ya dari Ibu demonstrasi, diskusi ditambah dengan metode lain dan penerapan-penerapan media belajar yang bervariasi ya Bu ya. Sehingga anak tidak monoton, tidak bosan, tidak jemu dengan pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya. Sudah luar biasa. Nah, kapan nih Bu akan mulai diterapkan? Insya Allah karena kita sekarang sudah mulai ajaran baru ya Pak Arif ya, langsung akan saya praktekkan pada saat nanti KBM ya pertemuan pertama ya itu coba dengan model pembelajaran yang bervariatif ya.
dengan metode pembelajaran juga yang menarik siswa agar siswa ini lebih aktif ya, lebih respon begitu. Ya, betul betul. Wow, dari awal pembicaraan kita ya Bu ya, kita sudah membahas sana sini. Mungkin kita sudah berada di ujung percakapan nih Bu ya. Jadi apa yang bisa Ibu ambil dari percakapan kita ini? Baik, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gambaran ya Pak Arif bagaimana meningkatkan pemahaman siswa pada saat saya menyampaikan pembelajaran nanti, yaitu dengan metode pembelajaran yang sesuai, yang bervariatif, tentunya dengan model dan medianya. Itu Pak Arif. Baik. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu kabar baik nih dari Bu Yusi ketika metode-metode tadi gitu ya, media bervariasi tadi sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas. Saya ingin dengar kabar baiknya nih Bu. Ya, Ya, jadi undang lagi aja Bu ya untuk kita sharing biar saya bisa mendapatkan kabar baik gitu ya dari penerapan pembelajaran yang akan Ibu terapkan dari percakapan kita ini. siap, siap Pak Arif. Kita Ya, berbagi praktik baik ya Pak Arif, ya betul. berbagi pengalaman. Ya, kita saling sharing, saling ini ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin waktunya sudah tidak ini, tidak lama gitu ya, karena kita terbatas waktu. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bu Yusi sudah berkenan untuk berbagi, ngobrol, curhat tentang problem di kelasnya. Sekali lagi saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Siap Pak Kabar Arif. baiknya dari penerapan metode pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi. Terima kasih Bu Yusi. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.